Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4895-489. Setelah mengunjungi kerabat dan teman di dunia sekuler, Dev merobek kehampaan dan membawa ibunya, Ravina, Rosalind, dan lainnya ke dunia surga dan manusia. Bagaimanapun, lingkungan dunia surga dan manusia lebih cocok untuk Rosalind dan yang lainnya untuk berlatih, dan Matthew juga pergi ke dunia surga dan manusia. Di dunia surga dan manusia, para wanita akan berdamai, membiarkan Dev saling memperkenalkan diri untuk saling mengenal. Mereka semua rukun, dan tidak ada pertengkaran seperti dalam imajinasi Dev, yang membuat Dev sangat lega. Dev, aku membawakanmu hal-hal baik dari dunia sekuler. Seperti yang dikatakan Matthew, dia langsung mengeluarkan sebuah menara kecil. Dev meliriknya dan menyadari bahwa ini adalah menara penindas iblis, yang digunakan untuk menindas iblis angin pada saat itu. Bukankah ini menara penindas iblis? Saya ingat melemparkannya ke lembah orang jahat. Aliran waktu di menara ini lambat, dan aliran waktu di luar cepat. Tidak masalah untuk berlatih di dunia sekuler, tetapi tidak pantas pergi ke tempat seperti dunia surga dan manusia. Dev berkata, ini adalah pagoda. Ketika berada di dunia sekuler, aliran waktu di pagoda lebih lambat, tapi akan berbeda jika di dunia surga dan manusia. Suatu hari di langit dan 1 tahun di bumi, kamu selalu mendengarnya. Jika menara ini berada di alam surgawi, perjalanan waktu 100 kali lipat dari dunia luar. Artinya, 100 tahun berkultivasi di menara, tetapi hanya 1 tahun berlalu di dunia luar. Matthew berkata, benarkah? Wajah Dev penuh kejutan, dan dia buru-buru merebut menara penindas iblis. Aku membawakanmu harta yang begitu bagus, bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Matthew tersenyum tipis. Tuan Hu, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Seluruh dunia surga dan manusia adalah duniaku. Jika Anda menginginkan wanita cantik, saya akan segera menemukan Anda 80 atau 100, dan Anda akan kelelahan. Dev berkata, keindahan tidak perlu terburu-buru, saya dapat menemukannya sendiri, tetapi jika Anda pergi ke alam surgawi, Anda harus membawa saya juga. Matthew tersenyum. Dev terkejut, lalu melihat tangga ke langit, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tuan Chen, jika Anda pergi ke alam surgawi dengan kekuatan ini, saya khawatir akan sulit untuk menghadapi bahaya. Saya pikir Anda harus meningkatkan ke level berikutnya sebelum pergi ke alam surgawi. Kaisar Lin berkata pada Dev. Dev melihat tangga ke langit, dan kemudian memikirkan Yuki, dia tahu dia tidak punya waktu untuk berlatih perlahan. Anda harus pergi ke alam surgawi sesegera mungkin dan menemukan Yuki. Saya tidak punya waktu. Saya harus pergi ke alam surgawi sesegera mungkin. Selain itu, tidak mungkin tangga ke surga ini menunggu dirinya begitu lama. Dev tahu bahwa jika tangga ke surga ini menghilang, dia hanya bisa berlatih sampai dia naik sendiri, maka dia harus menunggu sampai tahun monyet. Tuan Chen, bukankah Anda memiliki menara penindas iblis? Anda bisa pergi ke menara untuk berlatih. Aliran waktu di menara lebih cepat, jadi tidak butuh waktu lama daripada di dunia luar. Kaisar Lin berkata. Dev memandang Matthew, Tuan Hu, di dunia surga dan manusia, apakah efektif jika aku berlatih di menara penindas iblis? Tentu saja, hanya saja kecepatan waktunya berbeda, itu hanya 1 tahun di luar dunia surga dan manusia, dan 50 tahun di dalam menara. Matthew berkata. Dev berpikir sejenak, dan memutuskan untuk pergi ke menara untuk berlatih terlebih dahulu, menunggu wilayahnya sedikit membaik, lalu pergi ke alam surgawi. Jika tidak, wilayahnya sendiri terlalu rendah, dan jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia akan mendapat masalah besar. Ketika saatnya tiba, Tuan Si tidak akan punya waktu untuk mengurus dirinya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Sekarang Dev memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia kekurangan waktu. Setelah menjelaskan beberapa hal, Dev langsung memasuki menara penindas iblis. Nak, seluruh keluargamu bersatu kembali dan kamu telah menjadi orang terbaik di dunia surga dan manusia. Apakah kamu sudah melupakan barang tuaku? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Saya, Dev sedikit malu. Meskipun dia tidak lupa, jika dia ingin menemukan tulang Raja Iblis Awan Merah, dia masih belum tahu kapan dia bisa menemukannya. Dev terutama tidak punya waktu untuk mencarinya sekarang. Senior, saya sudah menjelaskan, tetapi saya tidak tahu kapan bisa menemukan semua tulang Anda, jika tidak, Anda akan tinggal di dunia surga dan manusia, dan setelah Anda menemukan semua tulang Anda dan membentuk kembali tubuh Anda, bukankah Anda bisa kembali ke alam surgawi? Dev berkata pada Raja Iblis Awan Merah. Persetan, aku hanya bisa berada di lautan pengetahuanmu sekarang, dan orang lain sama sekali tidak bisa menopang sisa jiwaku. Raja Iblis Awan Merah berkata. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dev sedikit tidak berdaya. Lupakan saja, ayo pergi ke alam surgawi bersama.
Selama Anda bekerja keras dan berusaha untuk memasuki 9 surga sesegera mungkin, saya dapat meninggalkan lautan pengetahuan Anda dan membentuk kembali tubuh saya. Raja Iblis Awan Merah hanya bisa pergi ke alam surgawi bersama Dev. Namun, hanya di 9 surga, Raja Iblis Awan Merah dapat meninggalkan laut pengetahuan Dev, dan kemudian membentuk kembali tubuhnya sendiri. Bagaimanapun, Raja Iblis Awan Merah adalah Iblis Agung dari 9 surga. Yah, saya telah menganiaya pendahulu saya terlebih dahulu. Dev mengangguk. Setelah berdiskusi dengan Raja Iblis Awan Merah, Dev mulai berlatih dengan keras. Ada banyak sumber daya di depannya, yang semuanya diperoleh dari orang lain. Berkonsentrasi pada pengoperasian teknik konsentrasi hati, dia mulai berlatih dengan keras. Dia tidak tahu berapa lama, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di depan Dev telah habis. Dan wilayah Dev juga telah mencapai alam transformasi negeri peri tahap awal. Meskipun itu hanya tahap awal transformasi negeri peri, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menggertak di alam surgawi. Ketika Dev keluar dari menara penindas iblis, semua orang terkejut. Sudah berapa hari saya berlatih? Dev tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dalam menara. Tuan Chen, ini baru setengah bulan, kata Kaisar Lin. Dalam waktu setengah bulan, Anda berada di alam transformasi negeri peri. Kecepatan kultivasi Anda cukup untuk menentang langit. Matt Hu berkata. Dev juga sangat gembira di dalam hatinya. Dia tahu bahwa menara penindas iblis ini sangat berguna jika digunakan. Dia telah membawanya ke dunia surga dan manusia sejak awal, jadi mengapa repot-repot tinggal di lembah orang jahat? Apakah tangganya masih ada? Dev bertanya. Masih di sana, tidak pernah pindah kemana-mana, kata Kaisar Lin. Dev menghela nafas lega, menatap Matt Hu dan berkata, Tuan Hu, saya akan membawa Anda ke tangga ke surga untuk melihat apakah Anda dapat memasuki alam surgawi. Jika pihak lain menolak, saya tidak bisa menahannya. Jangan khawatir, setelah aku pergi, mari kita lihat siapa pemilik tangga ke langit ini, mungkin itu kenalan lama. Matt Hu tersenyum dan berkata. Sekarang Matt Hu telah membangkitkan ingatannya, dan dia telah mengingat segalanya tentang alam surgawi, jadi wajar untuk mengenal beberapa orang. Hanya saja pihak lain belum tentu mengenal Matt Hu lagi. Bagaimanapun, Matt Hu baru bereinkarnasi dan terlahir kembali, dan penampilannya telah berubah. Dev, apakah kamu akan pergi seperti ini, dan kamu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada kami? Saya tidak tahu kapan, Rosalind bersama gadis-gadis lainnya menghentikan Dev. Melihat para wanita di depannya, Dev hanya merasa hitam di depannya. Dia tidak pernah merasa memiliki terlalu banyak wanita, tetapi sangat menakutkan untuk berkumpul bersama. Master, aku tidak bisa pergi ke alam surgawi bersamamu. Ketika Anda sampai di sana sendirian, jika Anda kesepian, apa yang bisa Anda lakukan? Mata Helena dipenuhi air mata, dan dia menatap Dev dengan enggan dan berkata. Jangan khawatir, aku masih memiliki Zhongli, dia bisa menghilangkan kesepian untukku ketika saatnya tiba. Dev dengan lembut mengelus kepala Helena dan berkata. Dev, ketika kamu tiba di alam surgawi, jangan main-main dengan bunga dan rumput lagi. Tubuh Anda tidak bisa memakannya. Scarlett melangkah maju dan menasihati Dev. Dev memandang Scarlett dan sedikit terdiam. Seringkali, dia sepertinya tidak main-main, tetapi wanita mengambil inisiatif. Dia hanya ingin menjadi putih dan dangkal, mengancam dirinya, menginginkan darah dia sendiri, dan akhirnya mengandalkan dirinya sendiri. Tidak mudah bagi Dev untuk mendebat hal semacam ini yang dikatakan oleh seorang wanita secara terbalik. Tetapi pada saat ini, Dev tidak bisa mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menghibur para wanita dan berkata, saya pergi ke alam surgawi dan saya tidak akan main-main dengan bunga dan rumput. Aku akan merindukan kalian semua. Kalian juga harus bergegas dan berlatih, dan berusaha keras untuk pergi ke alam surgawi untuk bertemu denganku sesegera mungkin. Aku akan merindukan kalian ketika saatnya tiba, dan aku juga bisa kembali menemui kalian. Sekarang setelah formasi besar langit dan bumi hancur, tidak ada pengekangan di dunia surga dan manusia. Jika Anda ingin datang ke alam surgawi, bukan tidak mungkin. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita, Dev membawa Matt Hu ke tangga menuju langit. Kamu akhirnya di sini. Seorang lelaki tua melihat Dev dan berkata sambil menghela nafas lega. Senior, terima kasih telah menungguku sepanjang waktu. Jika suatu hari senior dapat menggunakan saya pasti tidak akan menolak. Dev sangat berterima kasih kepada orang tua ini. Ini tidak serius, saya hanya melakukannya dengan sedikit usaha. Tapi tangga menuju surga ini hanyalah sebuah panduan. Saya tidak dapat mengontrol bagaimana mencapai alam surgawi dan di mana Anda akan dikirim ke alam surgawi. Jadi dengan wilayah Anda, jika Anda mencapai alam surgawi dan tidak ada orang kuat di belakang Anda, akan sulit untuk bertahan hidup. Orang tua itu berkata pada Dev. Seorang biksu yang baru saja dipromosikan ke alam transformasi negeri peri berlari ke alam surgawi. Sangat sulit untuk bertahan. Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa dengan kekuatan saya, tidak sulit untuk bertahan hidup di alam surgawi. Selain itu, saya masih memiliki Tuan Hu yang menemani.
Saya berharap senior dapat membiarkan Tuan Hu memasuki cahaya putih ke jalan bersama-sama dan naik ke alam surgawi. Dev menunjuk Matt Hu di sampingnya dan berkata. Orang tua itu melirik Matt Hu, sedikit mengerutkan kening, tampak sedikit terkejut, dan berkata, tulang abadi. Apakah Anda orang yang bereinkarnasi? Matt Hu mengangguk, saya telah bereinkarnasi 5 kali, dan saya baru saja memulihkan ingatan saya dalam hidup sebelumnya. Hei, aku tidak mengerti, seberapa besar kesalahanmu, dan kamu telah menderita karena 5 kali reinkarnasi, orang tua itu menghela nafas. Anda tahu, makhluk abadi, meskipun tubuhnya dihancurkan tubuh, tapi sisa jiwa masih bisa membentuk kembali tubuh, dapat disegel, dan kemudian alam berkurang. Tapi tidak ada yang mau menderita reinkarnasi. Di mata makhluk abadi, menderita reinkarnasi dan menjadi makhluk fana adalah hal yang paling menyakitkan seumur hidup. Kehidupan fana adalah pengalaman paling menyakitkan di mata makhluk abadi. Terlebih lagi, Matt Hu menderita 5 reinkarnasi. Apakah kamu kenal Peri Yue? Matt Hu bertanya. Tentu saja aku tahu, Peri Yue adalah peri terdingin dan terindah di 12 surga. Banyak dewa tingkat tinggi telah datang dan ingin melihat wajah Peri Yue, tetapi mereka semua ditolak. Peri Yue adalah dewi di hati banyak orang, dan dia juga dewi di hatiku. Sangat disayangkan bahwa ribuan tahun yang lalu, Peri Yue dibius dan kemudian kehilangan kesuciannya. Sejak itu, Peri Yue tampaknya telah mengubah kepribadiannya. Saya mendengar bahwa dia sekarang telah menjadi iblis wanita. Orang yang merampas kesucian Peri Yue sebenarnya bukan apa-apa. Berapa banyak makhluk abadi dan iblis yang datang ke dunia di surga ke-6 saat itu, mengejar orang itu. Tapi pria itu juga membuat banyak orang iri. Bagaimanapun, dia adalah dewi di hati 10.000 orang pada waktu itu. Mata lelaki tua itu kabur, terus-menerus mengingat masa lalu. Dev mendengarkan narasi lelaki tua itu dan mau tidak mau melihat Matt Hu. Dia merasa bahwa orang itu seharusnya adalah Matt Hu. Orang tua itu juga terkejut untuk sementara waktu, seolah-olah dia melihat sesuatu, dia menatap Matt Hu dan bertanya, bukankah kamu orang itu? Matt Hu tersenyum dan mengangguk, itu aku, tapi itu tidak seperti yang dikabarkan saat itu. Peri Yue sendiri yang berinisiatif untuk melakukan kultivasi ganda dengan saya. Saya juga pria yang menarik, ramah, tapi sedikit suka bermain. Karena aku melakukan kultivasi ganda dengan peri lain, Peri Yue mengetahui ini, dan dia tidak bisa terima, jadi dia mengatakan ini dan membiarkan semua orang mengejarku. Kemudian, saya dipukuli, dikutuk untuk reinkarnasi oleh orang-orang yang marah dan menderita penderitaan 5 kali reinkarnasi. Matt Hu berkata, tidak mungkin, bagaimana Peri Yue bisa berinisiatif untuk berkultivasi ganda denganmu? Dia sebening es dan bersih seperti batu giok, sangat dingin, dan dia adalah dewi di hati banyak orang. Orang tua itu sama sekali tidak mempercayainya. Apa yang kamu ketahui, dewi yang kamu anggap suci adalah wanita yang lelah bermain-main dengan orang lain. Saudaraku paling banyak bicara. Ada lusinan wanita dalam kultivasi gandanya. Banyak dari mereka adalah dewi orang lain, tetapi dengan saudara laki-laki saya, dia tidak suka bermain lagi. Matt Hu menepuk bahu Dev dan berkata. Dev berpikir sejenak, itu benar-benar masalahnya. Orang tua itu sepertinya terstimulasi dan wajahnya jelek. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, ayo pergi, kamu akan pergi, dan aku juga akan pergi. Hati orang tua itu dipukul. Sang dewi di dalam hatinya, bagaimana dia bisa berinisiatif untuk menemukan seorang pria untuk berkultivasi ganda. Dev membawa Matt Hu ke dalam cahaya putih yang tertarik. Orang tua itu menghilang dalam sekejap, dan tangga ke surga juga menghilang dari alam surgawi, dan dia tidak pernah akan turun lagi ke dunia surga dan manusia di masa depan. Bersambung.